Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menyusun daftar informasi teks eksplanasi melalui penggunaan metode problem-based learning dengan runtut. 2. Peserta didik dapat meringkas isi teks eksplanasi melalui penggunaan metode problem-based learning dengan tepat. 3. Peserta didik dapat menceritakan isi teks eksplanasi melalui penggunaan metode problem-based learning dengan percaya diri. Adapun yang akan kita bahas kali ini adalah definisi teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Mari kita bahas satu persatu. Apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Yang keempat, simpulan. Mari kita bahas satu persatu struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Bagian ini biasanya berada di awal teks. Kedua, deretan penjelas berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Bagian ini biasanya berada di tengah teks. Ketiga, interpretasi berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Terakhir, simpulan berisi tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Bagian ini biasanya berada di akhir teks. Selanjutnya, unsur kebahasaan teks eksplanasi. 1. Pola pengembangan kronologis akan banyak menggunakan konjungsi kronologis. Contohnya, kemudian, akhirnya, selanjutnya, sekarang, sebelumnya, dan sebagainya. 2. Pola pengembangan kausalitas atau sebab akibat akan memiliki konjungsi kausalitas. Contohnya, sebab, karena, akibatnya, dan sejenisnya. 3. Menggunakan kata peristilahan atau teknis. Industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan lain-lain. Keempat, menggunakan kata benda fenomena. Misalnya, angin tornado, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan sebagainya. 5. Menggunakan kata kerja tindakan jika berisi suatu tindakan yang objeknya berupa alam atau fenomena sosial atau budaya, seperti bepergian, berwisata, mengajak, berkunjung, dan berjalan-jalan. 6. Cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Demikian struktur, definisi, dan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.